Jadi agenda kita pada pagi hari ini adalah bimbingan PLP 2 dan koordinasi terkait apa yang sudah kalian lakukan untuk PLP 2. Yang pertama, nanti saya akan sampaikan refleksi sedikit apa saja yang harus kalian lakukan pada saat PLP 2. Kemudian nanti di bagian kedua saya ingin mencontohkan ya beberapa hal terkait video pembelajaran yang harus kalian upload ya untuk penilaian PLP 2. Sekarang saya mau share screen tentang panduan PLP 2 dulu. Nah, ini apakah sudah terlihat? Jadi tentang PLP udah ya. Ya, ini PLP 2 jadi kegiatan program sarjana pendidikan sehingga mengoptimalkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial ya dengan berbagai bentuk aktivitas yang relevan di sekolah, baik secara daring maupun luring karena kita sekarang masih menghadapi pandemi COVID-19 sehingga disesuaikan dengan kegiatan di sekolah. Kalau misalnya pembelajarannya dia daring ya nanti kalian juga boleh mengupload kegiatan misalnya via aplikasi Zoom atau boleh juga kalau misalnya di sana sudah mulai tatap muka kalian merekam kegiatan di sekolah juga boleh. Nanti saya beri contohnya. Ini tujuan, ini mungkin sudah kalian baca, ruang lingkupnya sudah juga ya. Jadi PLP 2 itu adalah pengenalan tugas guru untuk membimbing, mengajar, mendidik, melatih, menilai dan mengevaluasi sistem pembelajaran di sekolah, baik itu secara daring ataupun luring. Kemudian capaian pembelajaran dari pengenalan lapangan persekolahan 2 ini, yang pertama adalah analisis program tahunan, program semester sesuai dengan keilmuan prodi, kemudian menghasilkan strategi pembelajaran yang inovatif, baik secara daring maupun luring, lalu memahami sistem evaluasi yang digunakan, kemudian kalian juga harus mampu menyusun RPP, membuat media pembelajaran, bahan ajar, perangkat evaluasi berbasis teknologi informasi, dan komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran secara daring ataupun luring. Kemudian yang keenam, terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas secara daring atau luring dengan didampingi guru pamong. Kalian sudah bertemu dengan guru pamong masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke, nanti saya akan tanyakan. Yang ini kita tuntaskan dulu. Kemudian yang ketujuh adalah pengelolaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Kemudian kalian juga diharapkan bisa memahami tertib administrasi guru. Ini kegiatan PLP 2 ini ada 3 SKS, ini persyaratannya insya Allah kalian sudah memenuhi, kalian sudah jadi peserta berarti sudah memenuhi. Kemudian ini sudah, ini perencanaan ini sudah ya, jadwal sudah, pelaksanaan ini bisa dilaksanakan secara daring atau luring dengan mekanismenya ini Laboratorium Pendidikan FITK. Nah, ini juga sudah ya. Sistem pembimbingan kalian juga sudah baca. Nah, ini sistem penilaian. Komponen penilaiannya ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama penilaian dari guru pamong dan dosen pembimbing. Kemudian ada laporan pelaksanaan PLP 2, ini untuk nilai UTS-nya. Lalu ada nilai ujian lisan. Ya, nanti kita akan melakukan nilai ujian lisan seperti pada waktu PLP 1 kemarin kan kita sudah ujian lisan. Nah, nanti kira-kira untuk ujian lisan PLP 2 juga seperti itu. Kemudian penilaian oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Ini ada 4 kompetensi. Sudah ada juga instrumen penilaiannya. Nah, ini saya pikir cukup. Selanjutnya saya ingin memberikan contoh ya terkait dengan pelaksanaan PLP secara daring. Ada 2 macam. Misalnya ini yang pertama saya share. Nah, ini contoh video kalau dia kegiatannya secara daring. Ini misalnya kalian minta jadwal dari sekolah atau dari guru pamong. Materinya itu disampaikan hari apa, kalian ikut Zoom meetingnya, kalau dia via Zoom ya. Nah, terus kalian minta akses untuk merekam. Biasanya yang bisa merekam itu co-host. Jadi kalian minta akses untuk co-hostnya, jadi kalian rekam sendiri. Ini contoh nih. Dari awal dulu ya.
Kedengaran nggak suara ininya, suara videonya? Belum, Bu. Suara video nggak kedengaran? Belum, Bu. Sebentar, saya ceknya di mana nih ya? Teman kelas 3 IPA Ini MA udah Darul kedengeran Hikmah. belum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Suara video ini kedengeran nggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih kedengeran kan? Selamat Tadi pagi ketutup teman-teman soalnya. kelas 3 IPA MA Darul Hikmah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa bertatap muka lewat virtual atau handphone sekarang. Dan salawat serta salam marilah kita hanturkan, kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita sudah membahas materi tentang khalifah atau pemimpin. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas majelis syura dalam Islam. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan membaca 3 surah lagi nih. Surah yang pertama kita akan membaca itu surah Quraisy, kedua Al-Ma'un, yang ketiga Al-Kautsar. Nah, sebelum kita membaca ketiga surah tersebut, kita terlebih dahulu membaca umul kitab yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita semua sudah membaca Al-Fatihah dan 3 surah yang lainnya. Semoga dengan membaca Al-Quran hari ini kita bisa mendapatkan kelancaran dalam menuntut ilmu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung masuk saja ke materi yaitu majelis syura dalam Islam. Nah, yang pertama, pengertian majelis syura. Seperti yang kita ketahui, majelis syura
Menurut bahasa artinya tempat musyawarah, sedangkan menurut istilah Oke, ini saya cepetin ya, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala, non-muslim muahada adalah kelompok agama. Kalaupun ada non-muslim, sikap mereka yang bersifat destruktif. Nah, itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, kita belajar lagi tentang majelis syura, tentang ahlul hal wal aqdi, yang dimana kita harus saling menghargai. Kalaupun ada non muslim ya meminta bantuan, kita harus bantu. Nah, kecuali dalam masalah akidah, kita tidak boleh sangkut paut dalam masalah akidah. Nah, kira-kira sudah ada gambaran ya kalau misalnya kalian nanti buat video pembelajaran via daring. Boleh juga misalnya kalian menampilkan pesertanya karena misalnya kalian merekam via Zoom meeting di kelas gitu ya. Nah, terus kalau saat merekam video pembelajaran untuk dinilai, kira-kira minimal seperti ini tampilannya. Jadi pakaiannya terlihat gitu, karena di dalam instrumen penilaian itu kan juga ada dinilai aspek penampilan. Jadi apakah penampilannya ini sudah sesuai dengan sosok guru atau belum gitu ya. Lebih bagus lagi kalau bisa kalian menjelaskannya itu sambil berdiri. Jadi kalau berdiri kan kelihatan dari atas sampai bawah penampilan gurunya itu seperti apa. Kalau ini ya paling tidak kelihatan gitu ya keserasian busananya. Misalnya ini dia pakai batik gitu ya. Jadi untuk penampilan seorang guru sudah cukup gitu. Jadi kalau misalnya kalian hanya mukanya aja, nanti karena ini kan untuk penilaian ya, jadi nggak kelihatan gitu apakah kalian sudah menampilkan seorang guru atau belum. Kemudian saya akan memberikan contoh yang kedua. Yang tadi suaranya bisa terdengar ya, suara videonya? Bisa, Bu. Ya, nanti kalau misalnya videonya nggak kedengaran, tolong dikabari biar saya setting ulang. Saya akan sampaikan video yang kedua. Video kedua ini tentang ngajar secara langsung. Misalnya kalian muridnya ada di kelas, itu direkam. Saya share screen lagi. Sebentar, ini masih yang tadi ya. Ini kelihatan nggak layarnya? Halo? Kelihatan, Bu. Suara sudah keluar? Sudah, Bu. Kedengaran ya suara videonya ya? Suaranya kelihatan, tapi videonya belum, Bu. Apanya yang belum? Videonya. Videonya belum keluar? Belum, Bu. Yang keluar Microsoft. Ini saya coba ulang. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, suaranya tadi udah keluar juga? Sudah, Bu. Oke, kita mulai lagi ya.
Ayat keduanya. Ayat ketiganya. Dan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya kamu adapun orang-orang yang memberikan dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Dalam surat ini dijelaskan bahwasanya ketika manusia, ketika makhluk yang Allah ciptakan memberikan sebagian hartanya atau sepenuh hartanya, bukannya tambah miskin, namun tambah kaya. Hitung-hitungannya Allah dan hitungan makhluknya itu sangat berbeda. Ketika kita berhitung 1.000 yang kita keluarkan, maka akan berkurang 1.000. Betul? Ketika kita mengeluarkan 100.000, maka yang dimana kamu sebelah ini dia mempunyai. Kita lihat endingnya ya. Kalau nggak salah ini dia videonya terputus ini 2 kali dia kirimnya. Masih mending sama hartanya dipendam sampai tahu hartanya. Nah, ini memang waktu itu pengirimannya dia 2 kali karena dia terputus. Jadi saran saya sebaiknya nanti ketika kalian bikin video pembelajaran, kalau bisa 1 video aja, jangan keputus gitu. Nah, jadi sudah ada 2 contoh ya, teman-teman. Silahkan nanti mana yang lebih kompatibel untuk yang kalian lakukan. Kalau misalnya bisa versi kedua, tadi itu kan dia ada siswanya ya, tatap muka. Sebagian sekolah mungkin sudah ada yang tatap muka, jadi bisa kalian praktek ngajarnya direkam secara keseluruhan. Jadi ada kamera di belakang gitu ya, kayak tadi merekam seluruh proses pembelajaran, atau misalnya kalau memang masih daring silahkan via Zoom boleh gitu direkam nanti dikirim ke saya. Jadi di prosesnya dari awal dari pembukaan sampai penutupan itu kalau bisa 1 video aja. Kalau nanti susah ngirimnya, misalnya terlalu besar filenya, itu bisa kalian upload dulu di YouTube. Sudah punya akun YouTube belum? Ya, kalau sudah punya akun YouTube itu lebih bagus ya. Kalau belum punya akun YouTube, sebaiknya kalian bikin dulu akun YouTube. Gampang kok, cuma pakai email aja kalau akun YouTube-nya itu. Nah, itu jadi kalian videonya misalnya panjang gitu ya, nanti direkam di Zoom. Jangan lupa kalau via Zoom sekolah, kalian minta akses sebagai co-host. Karena kalau co-host itu dia bisa merekam. Ini contoh saya sekarang sedang merekam, nanti selesai Zoom, kalau Zoom-nya sudah mati, rekamannya itu otomatis nanti kan ada kalian sebelumnya itu merekam apakah di laptop atau di cloud. Kalau saya sukanya merekamnya di laptop saya. Nanti setelah selesai kalian upload di Zoom, di YouTube. Setelah itu baru dikirim ke Google Classroom ya. Kalau yang PLP 1-nya dengan saya mungkin sudah familiar. Jadi semua kegiatan kalian itu diupload di Google Classroom. Gitu. Nah, sekarang saya mau buka instrumen PLP. Kalau tadi kan panduan ya, kita lihat sedikit instrumennya biar kalian tahu apa aja kisi-kisi yang dinilai dalam PLP 2. Ini yang nggak pakai video tetap menyimak kan? Iya, Bu. Menyimak, Bu. Iya. Saya share screen lagi. Untuk instrumen PLP 2, semuanya sudah saya share di Google Classroom. Jadi Google Classroom itu untuk memudahkan kita nge-share ini ya, dokumen-dokumen, baik itu dari saya, misalnya kayak panduan-panduan dan instrumen ini saya share di Google Classroom, dan kalian juga lebih mudah untuk mengirimkan video, kemudian apa tadi, laporan gitu ya. Nah ini kita khusus bahas PLP 2 karena kita sudah sampai di PLP 2. Ini PLP 1 sudah. Nah, ini PLP 2. Jadi, yang akan dinilai baik oleh guru pamong dan oleh dosen pembimbing, yang pertama adalah kewibawaan kalian sebagai guru. Bagaimana kalian membawa diri di sekolah. Kejujuran, kedisiplinan, ya,
kedisiplinan ini kalian bagaimana mengikuti tata tertib di sekolah. Misalnya di sekolah ada peraturan guru harus hadir setiap hari jam sekian. Kalian ikuti saja gitu ya. Kan kalian PLP 1 sudah mengikuti ya, sudah tahu apa sih tata tertib di sekolah gitu ya. Bagaimana sistem organisasi di sana ya, kalian ikuti saja. Kemudian kalau misalnya kalian diminta untuk membantu administrasi sekolah, nggak apa-apa, ikuti saja gitu. Karena di situ juga ajang kalian untuk belajar ya bagaimana sebagai guru. Jadi guru itu tidak hanya mengajar saja, tetapi juga ada aspek-aspek lainnya. Contoh kalau dosen nih, kalau kayak saya bukan hanya ngajar, bukan hanya bimbingan. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Kita mengajar, mendidik, kemudian yang kedua ada penelitian, yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah di guru juga seperti itu gitu. Jadi nanti kalian ikuti semua tata tertib dan ketentuan yang ada di sekolah. Nah, karena nanti itu juga akan dinilai oleh guru pamongnya gitu. Nah ini misalnya keteladanan bagi peserta didik dan teman sejawat dalam perilaku dan penampilan. Jadi penampilan kalian ya seperti selayaknya seorang guru. Kalau kalian ke sekolah jangan pakai celana jeans ya, pakai baju yang rapi, pakai batik misalnya, atau kalau perempuan pakai gamis boleh, atau pakai rok dengan baju atasan yang blus yang sopan dan lain sebagainya. Kalian ikuti saja bagaimana kebiasaan guru-guru di sekolah itu, kalian ikuti. Kemudian percaya diri, jangan malu-malu gitu ya. Namanya juga guru kan, guru harus menyampaikan materi. Kalau gurunya pemalu, kayak mana mau menyampaikan materinya gitu kan. Kemudian santun dalam berkomunikasi, supel, ramah ya. Terus mampu bekerja sama dengan anak didik, teman sejawat, tenaga kependidikan, guru. Jadi nggak apa-apa so akrab dikit gitu ya. Misalnya kalian belum kenal, Pak, Ibu, perkenalkan saya Uswatun Hasanah misalnya. Saya sedang PLP, mohon bimbingannya gitu. Atau ya pokoknya kalian mengakrabkan diri lah dengan guru-guru di sekolah. Kemudian responsif atau tanggap terhadap berbagai masalah yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian rapi, kerapihan dalam penampilan. Nah ini nanti dinilai, makanya tadi saya contohkan Zoom-nya tadi, kalau misalnya dia pakai video pembelajaran, ditampilkan kayak tadi kan dia sampai, videonya itu sampai ke pinggang ya, jadi kelihatan pakaiannya itu seperti apa gitu. Biar bisa dinilai apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ini telah kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi, sama pemanfaatan TIK. Nah, ini yang dinilai bagaimana rumusan indikator pencapaian dengan kompetensi dasarnya itu sesuai atau tidak. Kemudian, maaf ini ke sentuh. Kemudian ketepatan pemilihan metode pembelajaran. Jadi dilihat materinya apa, kira-kira metode yang sesuai itu apa. Langkah-langkah pembelajarannya. Kayak tadi misalnya di awal memberikan salam, kemudian memberikan materi, memberikan contoh, menunjuk siswa, bisa juga kalau mau dibagi kelompok bisa gitu kan. Nah contoh kalau pakai Zoom, kalau mau bagi kelompok kecil bisa pakai breakout room ya. Maaf saya minum dulu. Kemudian, jadi kalian bisa sambil coba-coba sendiri. Nah misalnya antara satu kelompok kalian nih, ini kan ada 10 ya, satu kelompok PLP 2 ini ada 10. Boleh kalian gantian latihan. Misalnya bikin jadwal sendiri aja. Misalnya besok siapa yang mau praktek gitu kan. Kemudian misalnya mau coba model pembagian kelompok kecil, coba pakai breakout room di Zoom. Kan di Zoom itu ada fasilitas breakout room ya, dia otomatis membagi kelas gitu ya. Misalnya ada 10 orang nih, saya bikin breakout room jadi 2 atau 3 gitu ya, nanti otomatis terbagi. Nanti boleh kalian nyoba di antara kelompok kalian. Jadi saling memberi masukan, saling menilai gitu ya. Nanti biar kualitas kalian lebih bagus lagi gitu. Kemudian kesesuaian instrumen penelitian dengan teknik penelitian, ketepatan pemilihan IT gitu ya. Semakin bagus kalian membuat video pembelajaran ya nilainya semakin bagus gitu ya. Penggunaan IT gitu ya. Ya minimal banget pakai Zoom lah gitu, minimal banget ya. Jangan pakai video WhatsApp gitu. Kalau video WhatsApp itu sebetulnya agak jadul ya kalau untuk di zaman sekarang gitu. Kemudian
apa nih? Ini RPP, mengembangkan RPP. Nah, kalian untuk membuat RPP koordinasi dengan guru pamong. Kira-kira nanti kalian pas waktu praktek pembelajarannya itu kalian apa temanya? Jadi kalian bikin RPP-nya itu sesuai tema, ya, sesuai tema untuk yang kalian tampil di videoin kayak tadi untuk apa namanya penilaian PLP 2 itu. Terus setelah kalian bikin RPP, minta koreksi sama guru pamongnya, Pak, Bu, ini RPP untuk tema A. Bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah sesuai? Apakah ada masukan? Ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalian betul-betul kalau sekarang ini kalau di masa pandemi ini lebih dekat kepada guru pamong gitu ya karena ada di sekolah yang bersangkutan. Nah, ini yang dinilai adalah ketekunan, kegigihan, kelancaran, penguasaan konsep RPP-nya, kemudian mampu mengoperasionalkan pedoman penyusunan RPP ya. Nah, selanjutnya latihan mengajar. Ini latihan mengajar seperti tadi sudah saya contohkan bagaimana dia membuka pelajaran gitu ya, menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. Jadi ada tipsnya. Kalau kita lagi tampil, lagi ngajar, jangan terlalu banyak AE gitu ya. Kalau misalnya kalian ngajar itu kan kelihatan banget kalian nggak menguasai ya. Gitu. Nah, jadi kalian bisa banyak-banyak membaca sebelum tampil. Ya kalian latihan di rumah gitu biar nggak terlalu banyak nya gitu, jeda-jeda itu. Lalu menunjukkan kemampuan melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik, mampu memilih media yang sesuai. Jadi disesuaikan temanya apa gitu ya. Kalau perlu praktek, silahkan siswanya diminta untuk mempraktekkan gitu lebih bagus lagi. Kayak tadi kan di video dia nunjuk siswa ditanya disuruh apa namanya menyampaikan ayat yang terkait atau apa terserah. Saya pernah waktu sebelum pandemi ketika menilai PLP, jadi mahasiswa itu misalnya ada contoh tentang pemindahan itu Hajar Aswad pada masa Nabi Muhammad, memindahkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Nah itu kan di antara suku-suku itu karena Rasulullah itu adil, jadi dia meminta masing-masing perwakilan suku untuk memegang ujung dari, jadi dia membentangkan satu kain, Hajar Aswadnya diletakkan di tengah, kemudian perwakilan ketua sukunya itu memegang ujung kain itu, jadi mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Nah itu dilakukan dengan metode apa istilahnya? Bermain peran. Jadi beberapa kelompok ditunjuk beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ada perwakilannya. Nah, dia ya dikasih medianya, ada kainnya, ada seolah-olah batunya, terus ada kotak seolah-olah itu adalah Ka'bah, jadi diangkat oleh perwakilan siswa itu sesuai dengan tema lah gitu. Kemudian menunjukkan kemampuan mengelola kelas. Jadi kalau kelasnya tidak kondusif, kelasnya ribut atau bagaimana, nah itu nanti terlihat dari bagaimana guru mampu mengelola kelas. Kemudian menguasai bahasa lisan dan tulisan dengan baik dan benar ya. Terus gaya gesturnya yang sesuai gitu kayak tadi kan di gesturnya itu pas gitu sebagai guru. Lalu jangan lupa menutup pembelajaran dengan membuat rangkuman apa saja yang sudah disampaikan selama materi tadi. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampai situ udah paham ya? Udah, Nanti Bu. kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang jelas sedikit, nanti bisa kalian buka lagi instrumennya. Sudah saya upload juga di Google Classroom kan, waktu di awal-awal itu. Nah, kemudian ini, deskripsi penilaian laporan akhir. Ini hampir sama ya dengan PLP 1, jadi sudah ada strukturnya, bagaimana sistematika penulisannya, isi laporannya, lampirannya. Jangan lupa lampirannya
ada RPP-nya minimal 8 yang direvisi ya. Kemudian hasil diskusi pembahasan RPP, memuat foto kegiatan PLP. Semua kegiatan kalian, karena ini adalah PLP-nya di masa pandemi, jadi penilaian terutama dari saya, itu kan saya berdasarkan apa yang kalian upload. Jadi semua kegiatan kalian harus ada fotonya, lebih bagus lagi kalau ada videonya. Gitu ya. Tapi kalau untuk video pembelajaran itu wajib harus ada. Nah, ini laporan PLP. Ada pengantar, pendahuluan, pelaksanaan, hambatan, penutup, lampiran. Ini ada ketentuannya juga. Nah, ini sudah ada formatnya. Diikuti saja sesuai format ini ya. Nah, ini karena dari laporan juga akan dinilai. Terakhir nanti ada ujian lisan. Ujian lisannya ini ada pembelajarannya, pemahaman peserta didik, kurikulum, penampilan, bahasa, cara berpakaian juga dinilai ya. Nah, ini saya rasa sudah lengkap di sini, nanti dilihat saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya pelaksanaan PLP-nya.